Ustaz. Apa? Tadi belum direkam. Ya nggak apa-apa kan tadi cuma bahas PRA aja. Ini baru masuk materinya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan Allahumma. Baik, kita kembali malam hari ini insya Allah membahas sorof ya dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi dari Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala. Nah, dan kita sampai di isim maf'ul. Nah, kita sampai di isim maf'ul. Nah, isim maf'ul dan sekarang kita isim maf'ul yang muta'addi ya, isim maf'ul dengan yang muta'addi dengan huruf jar. Baik. Isim maf'ul ya minal ladzi yata'adda bi harfil jar. Yata'adda itu kita artikan saja ya di sini yata'adda ya di sini itu maksudnya bergantung gitu ya. Bisa ditulis ya di buku masing-masing ya. Bergantung ya atau bisa juga kita artikan terikat gitu ya. Dengan huruf jar ya, dengan huruf jar ya. Jadi ada fiil yang dia itu satu kesatuan gitu sama huruf jar ya. Fiil itu dia punya hubungan erat satu kesatuan dengan huruf jar ya. Contohnya apa? Contohnya syaro misalnya. Syaro itu nggak bisa dia kalau kita mau pakai fiil syaro itu syaro saja, tapi harus gandengan dengan bi gitu. Nah, syaro bi. Kemudian contoh lagi yang lain misalnya apa? Nadoro gitu ya. Nah, nadoro. Nadoro itu ilah gitu ya. Pasangannya ilah. Gitu ya. Nadoro pasangannya ilah. Nah, kalau yang di sini contohnya adalah marro ya. Ada marro ya. Marro juga sama. Marro itu pasangannya bi sama kayak syangaro. Ya. Kemudian rohiba. Rohiba ini pasangannya dua, bisa fi bisa an. Tapi artinya beda nih. Nah, ini penting. Rohiba ya bisa sama fi ya. Bisa juga rohiba sama an. Nah, tapi artinya beda gitu. Rohiba fi artinya suka. Gitu. Rohiba fi artinya suka. Kalau rohiban artinya benci. Ini penting. Rohiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak suka atau benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Ya, jadi rohiba kalau pasangannya fi berarti artinya suka. Kalau pasangannya an berarti dia artinya tidak suka atau benci. Gitu ya. Baik. Jadi perlu diketahui ya, ada fiil-fiil yang seperti itu. Ya, jadi ada pasangan-pasangannya gitu. Baik. Sampai sini bingung nggak? Mukadimah awalnya. Gimana? Berarti harus pasangan dengan itu ya, nggak bisa berdiri sendiri dia ya. Betul. Betul. Jadi yang namanya fiil muta'addi namanya. Fiil muta'addi berarti fiil yang berkaitan dengan huruf gitu, bergantung gitu sama huruf. Kan?
Nah, makanya dia itu harus kalau make fiil itu maka harus ada pasangan hurufnya yang diikutkan. Nggak bisa dia sendirian. Nah, misal syangaro ya, syangaro itu artinya kan merasakan atau merasa. Ya, ditulis nggak apa? Ya, ditulis ya. Saya diktekan aja maksudnya. Nggak saya tulis di coret-coretan. Syangaro itu artinya merasa. Boleh nggak saya mengatakan misalnya, syangar tuh al harorota. Saya merasakan panas. Itu kurang. Harus pakai bi. Syangar tuh bil haroroti. Saya merasakan panas gitu. Jadi harus ada bi-nya. Nazoro, nazor tuh imro'atan. Saya melihat perempuan. Ya. Maka kurang tepat ya. Yang tepat adalah nazor tuh ila imro'atin. Jadi harus ada ilanya. Ilah ya. Harus ada ilahnya. Ya, rogiba juga sama ya. Rogiba bisa pakai an, bisa pakai fi ya. Rogiba Muhammadun fi ad-dirasati. Muhammad suka belajar, suka pembelajaran. Tapi kalau diganti an, rogiba Muhammadun anid dirasati. Muhammad tidak suka pembelajaran atau tidak suka belajar. Meskipun sama-sama rogiba, tapi ketika diganti jadi pasangan hurufnya diganti itu artinya beda ya. Ini khusus fiil rogiba, khusus fiil rogiba, karena dia punya dua pasangan gitu. Yang dimana kalau pasangan hurufnya ini masing-masing punya arti sendiri kalau dipasangkan dengan fiilnya. Kemudian ada marro ya. Marro ini yang dipakai di buku ini ya. Marro itu artinya melewati. Antum tulis di buku antum masing-masingnya. Marro artinya melewati. Nah, marro itu pakainya bi. Marro bi. Tapi bisa juga marro ala sebenarnya. Ya, bisa juga marro ala. Ya, tapi di sini yang dipakai yang marro bi. Ya. Allah alam ya. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ingat dulu tuh dosen pernah jelaskan bahwasanya uh, marro itu marrobi itu hanya melewati biasa, tapi kalau marro ala ya itu berarti dia melewati tapi dia sempat ngobrol dulu gitu. Seperti itu ya. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Gimana? Dia letaknya di fiil ya Ustadz. Gimana? Ya, huruf jarnya itu letaknya di depan dia setelah setelah fiilnya. Setelah fiil. Betul. Semuanya itu fiilnya dulu. Fiilnya dulu, baru huruf jarnya. Kecuali dalam Al-Quran ya, eh, biasanya dibolak-balik dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya kekhususan, keindahan bahasa. Gitu. Kadang eh, agar selaras gitu kan, menyamakan gitu kan, makanya didahulukan gitu misalnya. Di Al-Quran seperti itu. Tapi secara asal, ini kaidah asal ya, Al-Quran kan mukjizat ya, khusus. Jadi tidak bisa di apa namanya disalahkan gitu. Itu kategori khusus lah istilahnya. Kalau kaidah asal itu ya seperti itu. Hurufnya itu setelah fiilnya. Baik. Ada lagi pertanyaannya? Jelas? Itu fiilnya cuma itu aja apa ada yang lain lagi Ustadz? Ya ada lagi. Cuma kita nggak usah memperpanjang itu maksudnya. Oh, Fokus saja dengan apa yang ada di sini. Kalau oh gitu. kalau mau menambah sakofah ya bisa. Nah, karena waktu itu niatnya mau bikin ini kan, kalau nggak salah sebelum anak safar itu anak mau buatkan tabel gitu kan.
fiil-fiil yang belum sempat karena qadarullah keyboardnya rusak. Pulang dari safar ini keyboardnya rusak, keyboard laptopnya itu kan. Tambah ada masalah-masalah lain, belum jadi lagi. Intinya ada banyak fiilnya, nggak cuma ini, ada banyak. Antum tinggal tulis saja di internet ya, di ChatGPT misalnya atau di PA ya, bisa tulis saja fiil-fiil mutaaddi ya dengan huruf jar pasti langsung di seret gitu banyak. Atau tulislah fiil-fiil mutaaddi ya dengan huruf jar ya, serta berikan lengkap dengan contohnya. Udah keluar semua itu nanti. Ya. Dan itu memang tidak ada rumusnya, jadi dihafal gitu aja gitu. Jelas ya? Tidak ada kaidahnya gitu loh. Jadi memang harus dihafal. Ada lagi pertanyaannya? Halo? Nggak Halo? ada, Ustaz. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Kenapa nggak diperpanjang terkait masalah itu? Ya, karena sejatinya pembahasan kita bukan fi'il muta'adinya. Pembahasan kita adalah isim maf'ulnya. Ya. Jadi pembahasan kita sebenarnya kan fokusnya di sini. Tasrif isim maf'ul. Ini pembahasan intinya di sini. Tasrif isim maf'ul. Ini pembahasan intinya di sini. Baik. Kemudian la yusagu ism maf'ul ya. La yusagu ismul maf'uli minal lazimi illa ma'al dzarfi. Awil jarri wal majruri. Ya. La yusagu ismul maf'uli minal lazim illa ma'al dzarfi awil jarri. Dan tidak dibentuk ya yusagu dan tidak dibentuk. Antum tulis langsung ya di buku ya biar cepat. Dan tidak dibentuk ya dan tidak dibentuk ya isim maf'ul dari fi'il lazim ya dan tidak dibentuk isim maf'ul dari fi'il lazim. Tadi saya belum sebutkan ya. Jadi yang kita bahas di awal tadi namanya fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi lawannya itu namanya fi'il lazim. Berarti fi'il lazim fi'il yang bagaimana? Fiil yang tidak butuh objek. Betul. Fi'il yang tidak butuh objek. Ya, betul. Kalau di sini mungkin yang ini salah ya berarti ya. Ini bukan lazim ini. Ini mutaaddi harusnya. Salah nulis berarti mungkin ya. Diganti nih. Ini harusnya kata ini nih diganti jadi al mutaaddi. Ya, kenapa tiba-tiba jadi lazim sih? Al mutaaddi gitu. Gitu. Ini ya, karena lagi bahas mutaaddi ini dari awal. Ya, al mutaaddi ditulis ya. Al mu ya. Addi gitu ya. Nah, la yusabu ismul maf'ul minal muta'addi itu harusnya begitu. Ya, tidaklah dibentuk isim maf'ul dari yang muta'addi. Ya. Kenapa? Karena ini yang lagi bahas fi'il lazim, ya, fi'il muta'addi di sini kan. Ya tangan dari harfil jar. Tiba-tiba jadi lazim. Ya. Muta'addi illa ma'a dzarfi ya kecuali dengan dzaraf ya atau huruf jar.
atau jar dan majrur. Kecuali dengan dzaraf, dzaraf ini illa ma dzarfi, kecuali dengan dzaraf. Dzaraf ini maksudnya seperti keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu dzaraf. Ya, keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu namanya dzaraf. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Itu namanya dzaraf. Awil jarri wal majrur, atau jar dan majrur. Jar dan majrur itu seperti yang kita pernah bahas. Huruf jar itu kan apa? Ya, huruf jar seperti bi gitu kan. Ini contohnya bihi gitu kan. Nah, ini kan berarti huruf jar dengan isim majrurnya domir gitu. Seperti itu. Ya, jadi jar ini maksudnya huruf jar. Al majrur maksudnya isim yang terkena huruf jar. Jadi berharokat akhir kasroh. Baik, seperti itu ya. Jadi tidaklah dibentuk isim maf'ul dari fi'il muta'addi ya, dari fi'il muta'addi kecuali dengan dhoraf atau dengan jar dan majrur. Contohnya mamrurun bihi ya, marhubun fihi, marhubun anhu. Baik ya. Mungkin bisa dibilang ya, kalau di sini ya, ini yang bihi ini berarti dia huruf jar, contoh dari jar dan majrur. Anhu juga jar dan majrur ya. Sementara yang fi ya ini berarti dia dzaraf ya. Bisa dimasukkan ke dalam contoh yang dzaraf. Meskipun bisa juga jar dan majrur ya. Tapi karena fi itu artinya kan di ya. Lebih mengarah kepada tempat, berarti ini lebih ke contoh yang dzaraf. Ya, sementara yang bihi dan anhu ini masuknya ke contoh jar ya, dan majrur ya. Baik. Sebenarnya sama aja sih. Maksudnya secara tasrif itu tidak terlalu berubah jauh banget kita. Ya sama lah, kurang lebih hampir sama kita. Kurang lebih hampir hampir sama. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau enggak? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Yang contohnya itu dia jernya di mana sih, Sat? Yang ini, Yang mana? yang yang marghubun anhu. An itu kan harfu jar. An, an ini kan Anhu. harfu jar. Betul nggak? Ya, iya, ya. Kan harfu jar. Terus hu ini kan karena dia ketemu sama an, ya berarti dia sebagai isim majrur. Dia sebagai isim majrur. Kenapa hu? Ya karena nggak ada anhi gitu. Dalam bahasa Arab nggak ada kaidah anhi itu nggak ada kan. Adanya anhu kan gitu. Betul nggak? Apa ada anhi gitu? Nggak ada kan. Harusnya anhi Ada. gitu. Harusnya anhi. Tapi kan nggak ada dalam bahasa Arab. Sebenarnya dia anhu. Radhiyallahu anhu kan gitu. Bukan radhiyallahu anhi. Harusnya kan kasroh ya. Tapi dia itu Iya. nggak bisa. Karena dia domir. Kalau hu-nya ini diganti nama orang, bisa jadi kasroh. An Khalidin gitu. An Muhammadin gitu. Misal ya, Muhammadun marhubun an Muhammadin. Misalnya. Muhammad itu tidak suka dengan Khalid. Jelas ya? Atau misal Ya, Ustaz. Muhammadun marhubun an an-nahwi. Misalnya, Muhammadun itu tidak suka nahwu. Misalnya.
Tapi karena di sini ya Syekh atau Ustadz Aceh nyontohinnya pakai domir ya, makanya dia hu di sini. Harokatnya domah. Baik, ada Maaf, lagi? Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi ya? Sekitar 10 menit lagi nih. Jelas? Yang lain gimana nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Halo? Ustaz. Nggak ada. Baik. Main nganteng aja ya. Jangan-jangan bingung lagi. Karena khawatir. Jadi itu azannya itu, yang mamrurun itu azannya kayak gitu, Ustaz ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk tasrif ya. 5 menit terakhir. Semoga itu cukup. Ya, zoomnya nggak pos sih. Besok kita coba pakai Google Meet insya Allah. Clear all. Baik. Nah, ini dia tasrifnya nih. Sebenarnya yang bagian depan ini kita sudah belajar. Mamrurun, mamrurun, mamrurun kan sebenarnya sama ya. Sama nggak sih? Sama kan? Mamrurun, mamrurun itu sudah belajar kan. Nah, sementara untuk yang beda itu kan yang belakangnya. Kalau huwa pakainya hi gitu. Kalau misal pakai karena marro itu kalau jadi isim maf'ul jadinya mamrur gitu. Oh jadi mamrur? Mana sih? Cukup lah ya, cukup lah ya. Semoga aja cukup penjelasannya. Mamrur. Nah, ini kan roknya double nih aslinya. Gitu kan. Marro. Nggak gitu sebenarnya. Marro. Kan tasdid. Tasdid itu berarti kan dia hurufnya double. Jadi kayak aslinya tuh maroro. Maroro gitu. Aslinya maroro. Nah, makanya ketika dirubah jadi isim maf'ul ya, maroro ya, itu jadinya mamrur wazannya ini ya. Sama kayak kata ba gitu loh. Kata ba ini kan sama sama 3 huruf nih. Kata ba ya. 3 huruf kan? Kata ba maroro sama-sama 3 huruf kan? Nah, ketika dirubah jadi ini kan sama kaf, nah, mim dulu ya. Mim di depan, terus kafnya turun, terus huruf setelah kaf, ta ya, taknya tulis, ditambah wau, ditambah ba, gitu kan? Maktubun. Nah, sama yang maroro juga sama ya. Mim tambahan di depan ya kan? Terus mim yang dari fiil tambah nih, mim. Terus huruf ro-nya tulis. Terus tambahan wawu kan? Nah, wawu sebelum terakhir tambah roh. Jadinya mam rurun. Jadi itu asalnya ya. Jadi marro itu kan ro-nya ini kan double nih. Makanya dia jadinya maroro. Nah, aslinya maroro. Di ro-nya ini aslinya double terus di ringkas itu ringkasnya dengan tasdid gitu loh. Jelas nggak nih? Jangan bingung nggak? Coba kalau jelas tadi. Alhamdulillah ya. Baik. Nah sekarang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tasrifnya nih. Ringkas saja ya, sebenarnya 5 menit, 4 menit terakhir. Nah, mamrurnya udah jelas. Nah, sekarang yang karena marro pasangannya bi, ya pasangannya bi, makanya ini bi semua. Bihi, bihima, bihim, bihi, biha, bi, 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 bi semua kan. Nah, kalau misal tinggal diurutkan saja sebenarnya sesuai domirnya. Mulai dari huwa berarti bihi, huma mudakar, ya bihima, hum, bihim, bukan bihum ya, bihim jadinya. Dia jadinya biha. Kemudian apa lagi? Huma muannas ya, hima ya, bihima, hunna, bihinna, bukan bihunna, bihinna.
Ya. Kemudian anta bika, gitu ya. Anta bika. Aku melewati, ya, atau melewatimu, gitu. Atau dia yang melewatimu berarti mamrurun bika. Gitu. Mamrurun bikuma, yang melewati kalian berdua. Ya, mamrurun ini artinya yang melewati, ya, atau yang dilewati, ya. Yang dilewati, nah, yang dilewati, nah, yang dilewati, ya. Mamrurun bikuma berarti antuma. Ini antuma. Kemudian bikum berarti antum, ya. Berarti antum. Kemudian biki berarti anti. Bikuma berarti sama, antuma, antumanya antuma muannas, ya. Kalau yang atas antuma mudzakkar. Bikunna berarti antumna. Nah, bedanya yang terakhir ini mamrurun bi berarti saya. Nah, ini yang perlu dia hafal, ya. Mamrurun bi berarti ana. Ya. Kemudian mamrurun bina, ya, berarti ini nahnu, ya. Nahnu. Baik. Seperti itu. Tafadhal, saya baca. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun, mamrurun bihima, mamrurun. Saya ulang, ya. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bi, mamrurun bina. Tafadhal ukhti Yuniati. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bi, mamrurun bina. Mamrurun bi, mamrurun bina, gitu. Mamrurun bi, mamrurun bina. Tafadhol ukhti Dewi. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bi, mamrurun bina. Usti Hafsah. Udah mau Mam habis. Ya, tafadhol. Tafadhol. mamrurun bihi mamrurun bihima mamrurun bihim mamrurun biha mamrurun bihima mamrurun bihinna mamrurun bika mamrurun bikuma mamrurun bikum mamrurun